Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yuli dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak, pada minggu yang lalu kalian telah melaksanakan asesmen sumatif akhir semester. Untuk kali ini, kita akan melakukan review materi sebagai persiapan menghadapi asesmen sumatif akhir jenjang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan mereview materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingatkah anak-anak apa makna bela negara? Pengertian bela negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tercantum pada pasal 27 ayat 1 serta pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua terdapat pada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Serta pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga terdapat pada ketetapan MPR. Yaitu pada ketetapan MPR nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI telah dicontohkan oleh para pahlawan kita. Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, Belanda pada waktu itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Belanda datang lagi dengan sekutu ingin menguasai Indonesia kembali. Tentu hal itu mendapat perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Contohnya di Surabaya, arek-arek Surabaya melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh Bung Tomo. Kemudian di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kemudian di Jogja atau di Jawa Tengah melahirkan pahlawan yaitu Jenderal Sudirman. Walaupun pada waktu itu Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit keras, namun beliau tetap semangat untuk memimpin
perang gerilya, yaitu untuk mempertahankan NKRI. Bahkan pahlawan-pahlawan kita tidak hanya berjuang secara fisik, namun ada juga pahlawan-pahlawan yang berjuang secara diplomasi. Contohnya adalah Muhammad Rum waktu itu berdiplomasi untuk mempertahankan NKRI. Nah, di zaman sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bela negara? Tentunya kita bisa melaksanakan bela negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, berarti kalian bela negara sesuai dengan kapasitas kalian sebagai pelajar, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Upaya mempertahankan NKRI sudah dijelaskan dalam Konstitusi Negara Indonesia, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk mempertahankan negara, pihak Polri maupun TNI sebagai komponen utama, sedangkan semua warga negara Indonesia menjadi komponen pendukung. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang ideologi, contohnya adalah saling menghormati dan menghargai sesama, mendahulukan kepentingan umum, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya nih, di sekolah misalnya anak-anak memiliki masalah, jangan diselesaikan secara kekerasan, namun harus mengutamakan musyawarah, dibicarakan dengan baik-baik dulu. Yang kedua adalah di bidang politik dan hukum. Contohnya adalah menyukseskan pemilu dan taat membayar pajak. Tentunya yang ikut pemilu adalah yang sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan kalian akan mengikuti pemilu untuk beberapa tahun lagi. Mungkin sekarang kalian usia 15 atau 16, berarti 1 atau 2 tahun lagi kalian bisa ikut dalam pemilu. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi yaitu bekerja mencari nafkah serta turut mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi. Yang keempat, yaitu dalam bidang sosial budaya, yaitu mewujudkan toleransi dan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu sudah kalian pelajari dulu tentang Bhinneka Tunggal Ika di kelas 7, yaitu artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menjadi anggota TNI dan Polri. Demikian tadi review materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menyegarkan kembali ingatan kalian akan materi bela negara. Ingat anak-anak, terus belajar, semangat belajar. Dengan belajar, kalian tentu turut serta mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan belajar sungguh-sungguh, berarti kalian termasuk ikut serta turut dalam bela negara. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.